Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Maharani Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Kali ini aku diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai mini skripsi kuantitatif milik aku yang berjudul tentang pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Next. Oke, latar belakangnya. Dalam kehidupan banyak harapan yang menjadi keseimbangan. Dalam hidup, salah satunya adalah peran keluarga. Keluarga sendiri merupakan peran mendukung dan harapan bagi penunjang hidup, salah satunya penunjang hidup seorang anak. Keluarga menurut Surti dan Parti pada tahun 2018, halaman 164 merupakan aspek peran yang dimiliki dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan tujuan pendidikan. Dari adanya peran keluarga bisa menjadi sumber semangat anak dalam menjalani kehidupan dan aspek pendidikan yang dijalani. Keluarga sendiri dapat dimaksud terhadap kepada konteks orang tua. Dari penelitian sebelumnya yang berjudul pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah, Sidang Kecamatan Tebas tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Ini merupakan suatu acuan penelitian sebelumnya yang menjadi konteks dasar kita untuk meneliti penelitian yang bisa kita kembangkan, tapi dengan variabel yang sama tentunya. Oke, latar belakang dari penelitian ini adalah mengapa kita demikian mengambil uh, MT apa 16 sebagai objek penelitian kita, karena pada dasarnya 16 ini menurut survei yang telah dilakukan peneliti bahwasanya terdapat sekat komunikasi antara orang tua dengan anak. Hal ini difaktori oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah bidang pekerjaan orang tua yang menghabiskan waktu hampir seharian. Yang mana mayoritas di sana orang tuanya bekerja sebagai PNS ataupun di perkantoran, sehingga waktu untuk komunikasi dengan anak itu menjadi minim sekali. Dan dari adanya minim komunikasi ini berdampak juga ke dalam dampak negatif, yang mana anak ini akan memendam perasaannya, semua ceritanya karena tidak ada luapan atau ruang untuk meluapkan segala hal-hal yang mereka rasakan. Next. Oke, rumusan masalah dari penelitian ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana komunikasi keluarga yang dilakukan dalam motivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Yang kedua adalah bagaimana cara orang tua dalam memotivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Yang ketiga, adakah pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Next. Oke, tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini berkonteks atau berhubungan langsung dengan rumusan masalah. Maka dari itu tujuan ini ada tiga juga teman-teman. Yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi keluarga dalam motivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Yang kedua adalah untuk mengetahui cara orang tua dalam memotivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Next. Manfaatnya. Manfaat dari penelitian ini terdapat dua sekat atau dua konsep. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dalam konteks manfaat akademis, diharapkan peneliti ini tidak bisa menjadi referensi baru sebagai bahan studi keperpustakaan dan manfaat teoritis untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Yang kedua adalah memberikan kebermanfaatan dalam bidang aspek informasi bagi pihak bersangkutan, terutama dalam aspek akademisi. Yang ketiga adalah diharapkan
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan baru dalam mengetahui pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Yang kedua atau konsep yang kedua adalah manfaat praktis terbagi menjadi dua, yakni yang pertama dapat memberikan penjelasan mengenai seberapa pentingkah pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Yang kedua adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan ilmu, pengetahuan dan menjadi kunci permasalahan dalam mengatasi suatu persoalan yang dibarengi dengan teori yang telah diajarkan di bangku perkuliahan. Next. Oke, kita bakal masuk ke bab 2 nih teman-teman, yakni mengenai tinjauan pustaka. Next. Oke, dari adanya komunikasi keluarga dengan anak, pasti akan ada ikatan dengan teori komunikasi interpersonal. Jadi, teori komunikasi interpersonal ini merupakan suatu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung ataupun melakukan video call yang dapat memberikan pemahaman baik ke komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Salah satu jenis komunikasi adalah komunikasi interpersonal atau yang sering kita sebut dengan komunikasi antar pribadi. Banyak di antara kita tidak menyadari bahwasanya komunikasi interpersonal dapat terbentuk secara tidak langsung seperti pada saat berbicara, berinteraksi dengan sesama, melakukan timbal balik antara satu dengan yang lainnya, merupakan suatu aktivitas yang bisa membentuk komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dapat terbentuk dimanapun dan kapanpun, baik komunikasi kita bersama teman, kerabat, keluarga, atau bersama guru dan sejenisnya. Komunikasi interpersonal ini merupakan suatu komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang mengakibatkan adanya peran umpan balik yang menjadikan komunikasi menjadi lebih efektif. Next. Oke, yang ketiga adalah nggak kalah keren adalah teori komunikasi keluarga. Yang tentunya ini termasuk masuk kepada variabel ya teman-teman. Komunikasi keluarga memang salah satu faktor yang mendasari keberhasilan anak dalam mengembangkan kemampuan atau motivasi untuk diri. Menurut Grade tahun 2015 mengemukakan bahwasanya komunikasi keluarga merupakan suatu aspek konsep yang dilakukan orang tua kepada anaknya untuk berbincang dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi serta menemukan sebuah solusi yang baik untuk kedepannya. Komunikasi keluarga yang baik dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap perkembangan anak. Salah satunya ada yakni perkembangan psikis anak yang lebih matang. Menurut Fitria pada tahun 2011, keterbukaan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga dapat membuat anak merasa dihargai dan diterima dalam hidup. Dari adanya hal itu dapat membentuk diri menjadi pribadi yang positif. Sebaliknya, bila mana komunikasi tidak berhasil efektif karena lebih mengedepankan kerahasiaan yang abadi, maka akan membuat pribadi anak menjadi kepribadian yang negatif. Untuk itu, peran keluarga mendukung keberlangsungan hidup anaknya. Next. Boleh lanjut? Oke. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar ini merupakan variabel yang kedua termasuk ke dalam variabel Y. Dalam dunia pembelajaran, dalam hidup mengajarkan manusia untuk tetap bertahan dan berusaha. Dalam upaya mempertahankan sesuatu dan berubahnya menjadi lebih baik, pastinya diperlukan dorongan kuat untuk tetap bertahan. Dorongan yang dimaksud dapat dirasakan dari diri sendiri maupun orang lain. Konteks dorongan yang dimaksud merupakan suatu harapan dan pegangan untuk tetap bertahan dan menjadi lebih baik lagi. Salah satu dorongan yang dimaksud adalah motivasi. Motivasi menurut Lestari, Sinta Petri, dan Sulasdari pada tahun 2019 merupakan suatu dorongan seseorang untuk dapat mencari tujuan yang diinginkan. Dari adanya motivasi, semangat seseorang dalam menjalani aktivitas yang dijalani dapat menambah fondasi untuk tetap kuat, bertahan, dan menjadi versi yang lebih baik lagi. Motivasi timbul akibat peran komunikasi yang dibuat seseorang untuk mempengaruhi lawan bicaranya, seperti dalam konteks komunikasi dalam keluarga dengan anak. Komunikasi keluarga ini biasanya dilakukan dengan orang tua yang memberikan konsep komunikasi yang baik dan benar untuk anaknya. Next. Nah, dari adanya perilaku remaja. Masa remaja merupakan masa di mana terjadi peralihan dimulai dari perubahan fisik dan daya pikir dari anak-anak menuju masa dewasa. Remaja ini sendiri fase yang menemukan kebimbangan dalam hidup dan bimbang dalam memutuskan sesuatu.
Menurut Ali dan Asrori dalam Fitria pada tahun 2011, mengungkapkan bahwasanya remaja merupakan seseorang yang berada pada ambang ketidakjelasan dalam hidup karena masih memiliki keraguan-raguan dalam mengambil keputusan dan gampang untuk dipengaruhi. Masa remaja ini merupakan masa yang rentang terhadap keputusasaan dalam menjalankan aktivitas hidup. Dari adanya ini perlu peran orang tua menjadi fondasi pertahanan yang untuk tetap stabil dan menjadi motivasi untuk dapat meningkatkan kinerja belajar dunia pendidikan. Kurangnya keprihatinan orang tua terhadap anak mengakibatkan dampak buruk dalam pembelajaran dan bahkan dampak bahaya yang terjadi, yakni bunuh diri. Next. Oke, kita masuk ke variabel X dan Y. Variabel independen atau disebut dengan variabel X merupakan suatu variabel yang memiliki peranan dalam mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Biasanya variabel independen memiliki simbol X yang mana mengisyaratkan sebagai variabel pemangsa yang dapat mempengaruhi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen dengan berfokus kepada komunikasi keluarga. Variabel dependent atau disebut sebagai variabel Y, yang merupakan suatu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel X sebagai peranan pemangsa. Variabel dependent ini sendiri memiliki simbol Y sebagai variabel yang terpengaruhi dari adanya variabel independent atau variabel X. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependent dengan berfokus kepada konteks motivasi belajar. Next. Oke, kita lanjut ke hipotesis teori. Hipotesis sering sekali diartikan sebagai suatu persepsi yang dapat dikatakan benar atau salah. Menurut Wogi pada tahun 2013 mengatakan dalam bukunya berjudul Research Method for Business Skill Building Approach bahwa hipotesis merupakan suatu pernyataan yang sifatnya tidak pasti, namun bisa diuji dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Hipotesis bisa diturunkan ketika teori berada secara berdampingan yang menjadi model konsepsional dan sifatnya relasional. Hipotesis ini bisa menjadi bila mana ada hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara dua variabel X dan Y. Dalam konteks hipotesis ini bertujuan untuk mencari jawaban dari adanya dua variabel dalam satu artikel. Hipotesis itu sendiri juga dilakukan untuk bisa menggambarkan hasil yang diperoleh untuk dapat mengetahui hubungan yang terkandung. Next. Oke, kawan-kawan, kita bakal masuk ke bab 3 nih, yakni mengenai metode penelitian. Next. Kita awali dengan paradigma penelitian. Paradigma dalam penelitian pastinya memiliki masing-masing asumsinya, tergantung bentuk penelitian yang dibuat. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan paradigma post-positivisme yang merupakan bentuk sebab akibat. Menurut jurnal yang telah dijelaskan, bahwasanya post-positivisme merupakan bentuk asumsi yang mana penyebab menentunya efek atau hasil. Next. Oke, pendekatan penelitian. Pada penelitian ini yang berjudul Pengaruh Komunikasi Keluarga terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 12 pada Salya Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023 menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Wenzel and Baby pada tahun 2014 di halaman 412, penelitian kuantitatif adalah alat untuk menguji teori-teori objektif dengan memeriksa hubungan antara variabel ini dapat diukur biasanya pada instrumen sehingga data yang diberikan nomor dapat diukur dianalisis menggunakan prosedur statistik. Laporan terakhir atau memiliki struktur yang terdiri dari pendahuluan, literatur dan teori, metode, hasil, dan diskusi. Next. Oke, lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan survei yang mana bersifat kuesioner. Nah, metode penelitian survei menurut buku Naumann pada tahun 2014, halaman 191 dalam bukunya berjudul Basic of Social Research, Qualitative and Quantitative Approach, mengatakan bahwa survei merupakan aspek metode penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini dimaksud bersifat pernyataan yang akan diisi oleh responden yang sesuai dengan target. Survei ini sendiri dibuat untuk mengukur seberapa pengaruhnya sih variabel X ke Y. Dalam konteks survei, berbentuk kuesioner ini merupakan sebuah survei yang isinya adalah pernyataan yang memiliki aspek pilihan di dalamnya. Next. Populasi. Tanpa adanya populasi, tidak mungkin akan ada yang namanya penelitian. Oke, populasi.
Menurut Bugi pada tahun 2013 di halaman 237 dalam bukunya yakni Research Method for Business, a Skill Building Approach menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin penulis telaah lebih rinci. Populasi ini juga merupakan aspek yang mendasari terbentuknya sebuah penelitian. Populasi juga dapat dikatakan sederhana sebagai bentuk kumpulan-kumpulan orang yang memiliki relasi yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Next. Oke, okay. tadi adanya populasi. Pastinya kalau misalnya dalam penelitian kalau kita hanya melaah seluruh populasi bakal mumet kan. Kita nggak bakal nemu jalan keluarnya karena terlalu banyak aspek jangkauan yang harus kita jangkau gitu. Maka dari itu kita membutuhkan sampel. Membahas mengenai sampel pastinya merupakan suatu kumpulan beberapa responden akan terfokuskan hasil pada responden tersebut. Menurut Mugi pada tahun 2013 di halaman 237 sama seperti yang tadi dalam bukunya yang Research Method for Business Skill Building Approach menjelaskan bahwa sampel merupakan sebagai dari suatu populasi dalam artian beberapa anggota dari populasi yang dituju untuk memudahkan penulis dalam menguji suatu hasil dari sampel yang didapatkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel untuk pengujian ini yang berjumlah adalah 215 siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Next. Oke, ini adalah teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel berdasarkan karya Lesnell dan Baby pada tahun 2014 di halaman 205 sampai 211. Penarikan sampel terdiri dari 4 kategori. Di antaranya adalah sampel acak sederhana atau simple random sampling atau bisa disebut sebagai cara penarikan sampel yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan. Terus juga ada sampel sistematis atau systematic sampling, yang mana cara penarikan sampel yang lebih efisien dibandingkan dengan sampel acak sederhana. Yang ketiga adalah sampel cluster atau cluster sampling, yang mana merupakan cara penarikan sampel yang cocok digunakan jika populasi sangat besar dan sulit dijangkau. Dan yang keempat adalah sampel stratifikasi, yang merupakan suatu cara penarikan sampel yang cocok digunakan jika populasi memiliki karakteristik yang bervariasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yang berjudul pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023 yang memfokuskan ke dalam sampel. Penulis memfokuskan kelas 9 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta tahun pelajaran 2022 sampai 2023 ke dalam pengambilan sampel menggunakan pengambilan sampel random sampling. Next. Oke, ini adalah pengukuran sampel. Pada penelitian ini yang mengisi kuesioner sebanyak 215 orang, namun yang menjadi sampel dalam pengujian sebanyak kurang lebih 50 orang. Dengan latar belakang pengukuran sampel ini ditabulasikan menggunakan rumus Renji dan Morgan dengan rumus sebagai berikut. Bisa dibaca ya kawan-kawan. Next. Oke, lanjut ke hipotesis riset. Menurut Bugi, pada tahun 2013, di halaman 84 mengatakan dalam bukunya yang berjudul Research Method for Business Skill Building Approach, bahwa hipotesis merupakan suatu pernyataan yang sifatnya tidak pasti, namun bisa diuji dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hipotesis merupakan aspek uji yang dilakukan dengan sederhana untuk memastikan besar pengaruh suatu penelitian. Next. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan dugaan sementara untuk penentuan uji sampel pada suatu populasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada hipotesis kausal yang mengedepankan rumusan masalah terhadap pengaruh variabel independen atau predator terhadap variabel dependent atau si respon. Menurut Hidayat pada tahun 2017. Hipotesis dalam penelitian ini, jika T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, maka HO ditolak. Tapi bila mana T hitung lebih kecil dengan T tabel, maka HO diterima. Next.
Oke, sekarang kita masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sebenarnya suatu metode yang memiliki sebagai bentuk pengumpulan data untuk penelitian yang teliti. Metode pengumpulan data ini menurut buku Naumann pada tahun 2014 di halaman 191 mengatakan bahwa metode pengumpulan data terbagi menjadi tiga. Ini wawancara, observasi, dan kuesioner yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil data-data kunci untuk memecahkan permasalahan di sebuah penelitian. Next. Oke, validitas teman-teman. Menurut Gugi pada tahun 2013 di halaman 220 mengatakan bahwa validitas merupakan suatu uji seberapa baik sebuah instrumen yang dibesarkan menurut konsep yang diatur dalam sebuah penelitian yang pada intinya adanya sebagai penguji suatu konsep penelitian sebagai suatu konsep penelitian. Validitas ini sendiri mengukur sebab akibat suatu konsep. Namun, validitas itu sendiri terdiri dari validitas internal dan validitas eksternal. Next. Bisa dilihat ya contohnya di samping. Boleh di next? Oke, thank you. Reliabilitas. Sedangkan menurut Bugi mengatakan bahwa reliabilitas merupakan suatu konsistensi elemen untuk mengukur konsep dan membantu mengukur suatu kebaikan dengan ukuran. Secara umum, data dapat dinyatakan reliabilitas jika data tidak lebih dari 0,60. Seperti contohnya ini teman-teman. Contohnya adalah reliabilitas variabel X. Di sini nilai kelompok alfanya itu 0,60. Dinyatakan reliable karena nilai yang dihasilkan tidak kurang dari 0,60. Nah, kita lihat dari konteks contoh yang kedua, yakni reliabilitas variabel X yang merupakan jumlah kelompok alfanya 0,913 yang mana dapat dikatakan bahwa data yang diuji bersifat reliable dan mana nilai yang dihasilkan tidak kurang dari 0,60. Next. Oke, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan univariat dan bivariat. Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode analisis data menggunakan univariat karena ingin mengetahui besaran data apa saja yang mendominasi jawaban responden yang sudah untuk menjawab digunakan untuk mengukur seberapa pengaruh variabel X dengan variabel Y. Next. Oke, kita masuk ke konteks bivariat, teman-teman. Sebenarnya bivariat itu hampir sama dengan validitas. Nah, tapi konteksnya ini dia itu ibaratnya ingin mengetahui seberapa pengaruhnya uh, variabel X dengan variabel Y. Next. Oke, hambatan dan kekurangan. Pastinya setiap penelitian manapun, walaupun itu penelitiannya sempurna dan segala macam, pasti akan ada hambatan karena akan ada sebuah proses. Nah, terus juga akan ada kekurangan karena pastinya di kesempurnaan seseorang itu pasti akan ada ketidaksempurnaan termasuk di dalam penelitian teman-teman. Nah, contohnya hambatan. Hambatan ini terbagi menjadi dua, yakni kurangnya antusias responden dalam mengisi kuesioner yang diberikan, sehingga penentuan pengaruh X terhadapnya menjadi agak samar-samar. Kedua, adanya kurangnya analisis data yang dilakukan. Terus yang B, kekurangan. Kurangnya referensi yang digunakan sehingga sumber data kurang lengkap. Kurangnya teori yang digunakan sehingga pembaca belum bisa menganalisis secara utuh teori apa yang digunakan. Juga kita next kurangnya suatu indikator yang dapat menjadi tombak ukur keyakinan. Next. Oke, kita masuk ke definisi operasional. Kalau dilihat-lihat, definisi operasional itu sebenarnya kayak kita menjelaskan aja maksud dari komunikasi, konsep komunikasinya organisasi itu seperti apa, dan konsep dari motivasi belajar itu seperti apa gitu. Jadi yang utama adalah definisi operasional konsep variable X yang mana komunikasi keluarga tepatnya. Yang menurut Anggra ini pada tahun 2021 adalah suatu interaksi
antara orang tua dengan anak, yang di dalamnya memiliki peran memberikan masukan atau tempat berbagi cerita untuk perkembangan karakter atau psikis anak itu sendiri. Menurut Fitri, menurut Fitria pada tahun 2011 mengatakan nih bahwa komunikasi keluarga yang baik dapat menumbuhkan aspek positif dalam diri seorang anak. Salah satunya yakni peningkatan motivasi belajar anak. Komunikasi keluarga cenderung berperan aktif dalam ikatan komunikasi orang tua dan anak. Komunikasi yang dilakukan cenderung lebih kepada intensitas yang dilakukan dalam ruang lingkup yang dibuat, baik dalam mengajari, membimbing, dan memotivasi tentunya. Yang kedua, yakni definisi operasional konsep variabel G, motivasi belajar. Yang mana aspek ini diakibatkan karena adanya hasrat semangat siswa yang dilatar belakangi oleh unsur X yang kuat, sehingga dampak yang diakibatkan adalah peningkatan motivasi belajar. Next. Oke, teman-teman. Di sini ada operasional konsep atau OKA. Di sini operasional konsepnya aku bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah operasional konsep variabel X dan operasional konsep variabel Y. Untuk operasional konsep variabel X itu untuk dimensinya terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama adalah keterbukaan, dukungan, empati, sikap positif, dan kesamaan. Untuk keterbukaan sendiri, sikap terbuka termasuk untuk indikatornya adalah sikap terbuka terhadap pemberian informasi dan penerimaan informasi. Untuk dimensi dukungan, indikatornya adalah memberikan dukungan berbentuk negatif atau positif. Untuk dimensi empati, itu terbagi menjadi dua dimensi atau dua indikator. Yang pertama adalah memiliki jiwa perasa terhadap apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua adalah lebih menjaga etika dalam berbicara. Dimensi yang keempat adalah sikap positif, yang mana terbagi menjadi dua, yakni memberikan pujian dan apresiasi. Dan yang kedua adalah menimbulkan jiwa percaya terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang kelima atau yang terakhir adalah dimensi kesamaan. Terdapat dua indikator. Yang pertama adalah mempersiapkan orang lain berbicara terlebih dahulu. Kedua adalah memberikan feedback yang berkesinambungan. Next, kita ke operasional konsep variabel Y. Di sini dimensinya itu terdapat tiga, teman-teman. Ada ketekunan dalam belajar, etik dalam mengatasi kendala, dan senang belajar mandiri. Untuk ketekunan dalam belajar, indikatornya itu terdapat tiga. Yang pertama adalah presensi di kelas. Maksud dari presensi di kelas ini adalah kehadiran teman-teman sebelum kayak bel masuk sekolah, sebelum bel masuk sekolah bunyi, teman-teman udah datang kayak gitu. Tapi kita secara garis besar itu presensi di kelas atau presensi sekolah. Yang kedua adalah mengikuti KBM di kelas dengan baik. Terus juga yang ketiga memanfaatkan waktu ruang di jam kosong. Terus dimensi yang kedua yakni etik dalam mengatasi kendala. Itu ada dua indikator. Yang pertama gerak-gerik dalam mengatasi sebuah kendala. Dan yang kedua adalah cara mengatasi sebuah kendala. Yang ketiga atau yang terakhir nih teman-teman dimensinya, yakni tentang senang belajar mandiri. Pasti dari antara kita ada dong yang senang banget untuk belajar mandiri supaya menjadi apa ya, jiwa yang penuh dengan pencaharian asik kayak gitu ya teman-teman, tapi bisa juga kayak gitu. Untuk senang belajar mandiri itu terdapat dua indikator, di antaranya memanfaatkan waktu di jam luar sekolah dan juga untuk mengerjakan tugas rumah dengan tuntas. Jadi pada dasarnya senang belajar mandiri ini dia konsisten terhadap apa yang harus dia kerjakan. Selagi dia bisa mengerjakannya dengan sendiri, dia akan terus belajar untuk mandiri supaya tidak menyusahkan banyak orang lain. Next. Oke, mungkin sekian presentasi mini skripsiku mengenai pendekatan kuantitatif yang mana berjudul tentang pengaruh komunikasi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 9 Madrasah Aliyah Negeri 16 Jakarta pada
tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Dan aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah memperhatikan presentasi aku dari awal hingga akhir. Dan juga aku minta maaf bila mana ada salah kata yang aku ucapkan selama aku berbincang mengenai mini skripsi aku tentang kuantitatif. Untuk itu, mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom chat, karena dengan senang hati aku akan menjawab. Baik, teman-teman, mungkin gitu aja untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini. Aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari aku, Intan Maharani Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.